Pemerintah menyiapkan insentif pajak hingga 0% hingga 50 tahun di Pusat Finansial Internasional Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah menyiapkan insentif pajak 0% hingga 50 tahun di Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pemerintah menilai Indonesia perlu menawarkan insentif yang lebih kompetitif untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam memperebutkan investasi global. Pemerintah menyiapkan insentif pajak hingga 0% hingga 50 tahun di Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pemberian insentif tersebut untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam memperebutkan investasi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan insentif perpajakan yang ditawarkan di Pusat Finansial Internasional Indonesia telah disusun dengan mempertimbangkan praktik yang diterapkan berbagai pusat keuangan internasional tersebut. Menurut Purbaya, Indonesia perlu menawarkan insentif yang lebih kompetitif karena PFII merupakan pemain baru di antara berbagai pusat finansial dunia yang telah lebih dahulu berkembang seperti Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Untuk tahap pertama sebenarnya seperti itu, kita membandingkan dengan praktek bisnis di tempat lain yang sejenis. Kita harus lebih menarik sedikit. Kenapa? Kita kan kita masuknya terakhir. Ini kan kita bersaing dengan Singapura, Hong Kong, Dubai, dan lain-lain. Kalau nggak lebih menarik, nggak akan masuk. Pemberian insentif tersebut diyakini dapat meningkatkan daya saing PFII di mata investor global, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik yang mendorong pelaku pasar mencari alternatif pusat keuangan untuk menempatkan modal. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penempatan dana saldo anggaran lebih di himpunan bank milik negara memperkuat likuiditas perbankan. Menkyu mengatakan kondisi likuiditas saat ini telah membaik seiring sinergi kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan penempatan dana saldo anggaran lebih di himpunan bank milik negara memperkuat likuiditas perbankan melalui koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia. Ia mengatakan kondisi likuiditas saat ini telah membaik seiring sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan terus berkomunikasi dengan BI untuk memastikan kondisi likuiditas tetap terjaga. Menurutnya koordinasi kedua lembaga semakin kuat dengan keterlibatan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung yang juga merupakan mantan Deputi Gubernur BI dalam setiap rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi kami dengan Bank Sentral berkoordinasi amat erat untuk masalah likuiditas. Kalau saya ngomongkan beberapa minggu yang lalu, Ibu Destri kan ngomongnya kemarin, sudah membaik, ya sudah membaik kalau sekarang sih. Tapi kita komunikasi terus dengan Bank Sentral. Jadi sinerginya amat bagus. Bahkan saya impor tuh Deputi Gubernur Bank Sentral jadi wamen saya nih. Saya ekspor wamen saya jadi Deputi Gubernur sana. Itu jadi untuk mengikatkan, mempererat koordinasi antara kami dengan Bank Sentral. Setiap RDG sekarang Pak Yuda berangkat sana. Jadi nggak ada miss yang terlalu besar. Menanggapi kekhawatiran bahwa dana SAL di Himbara lebih banyak disalurkan ke surat berharga negara atau SBN, Purbaya menilai BI telah menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan likuiditas dengan baik. Ia mengatakan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11,5% menjadi indikator bahwa kebijakan likuiditas berjalan efektif dan tetap mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor real. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX. Pemirsa, Kementerian Perhubungan bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat untuk mengaktifkan lagi Bandara Husein Sastra Negara untuk melayani rute domestik dan rute internasional. Bandara ini ditargetkan akan dioperasikan kembali pada Agustus, lebih cepat dari rencana sebelumnya pada September tahun ini. Kementerian Perhubungan bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat untuk mengaktifkan lagi Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung.
Bandara ini ditargetkan akan dioperasikan kembali pada Agustus, lebih cepat dari rencana sebelumnya pada September tahun ini. Menurut Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, keputusan strategis ini untuk merespon kebutuhan mobilitas publik serta konektivitas udara di Jawa Barat yang kian mendesak. Selain untuk melayani penerbangan domestik, Bandara Husein Sastranegara juga berpeluang akan melayani penerbangan internasional. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sepakat untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein untuk melayani penerbangan domestik. Dari pemerintah pusat kami akan memberikan izin untuk penerbangan domestik karena nanti yang akan mengoperasikan Bandara Husein itu adalah BUMN, dalam hal ini Angkasa Pura. Kemudian izin yang sudah kita berikan itu kalau saya tidak salah sekitar 20 atau 24 rute domestik. Untuk mengejar target pengoperasian pada Agustus 2026, pemerintah kini memprioritaskan pembenahan serta inspeksi menyeluruh terhadap kesiapan prasarana penerbangan demi menjamin keselamatan dan keamanan penumpang. Tim Liputan IDX Channel. Kita beralih ke informasi mancanegara. Badan Meteorologi Jepang atau JMA memperingatkan bahwa suhu panas ekstrim diperkirakan kembali menerjang sebagian besar wilayah pada hari Rabu waktu setempat, di mana peringatan sengatan panas atau heat stroke diterbitkan untuk 41 dari 47 prefektur membentang dari wilayah Tohoku hingga Okinawa. Dalam laporannya, JMA memperkirakan suhu udara terus melonjak ke level berbahaya setelah sehari sebelumnya sempat menembus 40 derajat Celcius di prefektur Gifu dan Aichi, Jepang Tengah. Pada puncak siang hari, suhu maksimal diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius di kota Kumagaya dan Nagoya. Sedangkan suhu di Kyoto, Takamatsu, Okayama, dan Hita diperkirakan berada di kisaran 38 derajat Celcius dengan adapun pusat kota Tokyo dan Osaka diprediksi mencapai 37 derajat Celcius. Adapun lonjakan suhu tersebut telah memicu krisis kesehatan masyarakat setelah Dinas Pemadam Kebakaran Tokyo melaporkan sebanyak 287 warga berusia 3 hingga 103 tahun harus dilarikan ke rumah sakit akibat dugaan heat stroke. Selain gelombang panas, JMA juga memperingatkan adanya kondisi atmosfer yang tidak stabil di wilayah timur laut Jepang. Dengan udara lembab yang masuk ke dalam front cuaca berpotensi memicu hujan lebat disertai petir di wilayah Tohoku.